ada sebuah doa khusus gitu ya untuk keturunan perempuan daripada terutama dari Sunan Giri. Jadi keturunan perempuannya jangan minder karena mendapatkan doa khusus begitu ya, bahwa keturunan dari Sunan Giri dari perempuan ini akan banyak melahirkan orang-orang alim, akan dimintakan didoakan khusus banyak menjadi orang alim. Nah, untuk yang laki-lakinya ya banyak juga orang alim, tetapi kebanyakan itu jauh lebih banyak keturunan perempuannya nanti ini yang akan banyak menjadi orang alim. Sementara keturunan laki-laki pancernya ini justru kebanyakan bukan alim, tidak alim, tetapi menjadi abdi negara. Dan yang paling heboh itu menurut saya sebetulnya, saya 95% nampaknya saya curiga bahwa, dan hampir saya don ini meyakini bahwa Presiden Jokowi itu adalah keturunan langsung dari Sunan Giri. Oke, kita akan begini ya. Jadi keturunan laki-laki dari Sunan Giri ini tidak akan banyak jadi orang alim. Jadi hanya sedikit gitu ya. Justru lebih banyak menjadi abdi negara. Sementara perempuannya didoakan khusus untuk banyak menjadi orang alim. Oke, kita akan melihat ini ya. Jadi dari Sunan Giri dulu. Sunan Giri itu kalau benar ini Pak Jokowi harus sering ziarah ke Madura ini. Karena leluhurnya di Madura juga nanti. Sunan Giri itu punya anak Sunan Dalem. Sunan Dalem itu kesebut juga dengan Sunan Kidul. Nah, wakilah ini ketika beliau itu sudah mau resign gitu ya dari raja, beliau itu menyepi gitu ya ke Madura, daerah sini, daerah Sukolilo. Beliau dengan berapa istri ya, ada di di Kolak ya, makamnya ada di Kolak di Madura sini. Namanya Pesarian Pesokonan atau Pesarian Sunan Dalem Kolak. Nah, itu bisa cari di internet ya. Jadi Sunan Giri punya anak Sunan Dalem. Nah, ketika Sunan Dalem ini belum sampai wafat ya. Sebelum dia wafat langsung digantikan kepada putranya yaitu Sunan Prapen. Nah, ketika Sunan Prapen nah kan Sunan Prapen sudah menjadi raja di Giri Kedaton ya, atau menjadi raja ketiga gitu. Nah, ayahnya itu kemudian ada di Madura. Tapi wallahu a'lam ini ya, karena kayaknya di Giri sana kan ada makamnya Sunan Dalem gitu ya, wallahu a'lam. Tapi kalau di manuskrip kami beliau itu hijrah ke Madura. Jadi pergantian kerajaan itu tidak sampai wafat Sunan Dalem. Jadi sebelum wafat sudah Sunan Prapen dinaikkan, beliau ke Madura sampai wafat. Nah, kemudian Sunan Dalem itu punya anak, diantaranya kan tadi Sunan Prapen ya yang menjadi raja, kemudian Panembahan Agung Surabaya, dan lagi Pangeran Sueb ing Sobo. Jadi kadang beliau disebut dengan Pangeran Sobo juga. Nah, kemudian karena beliau setelah sudah mau dewasa itu, sudah mau sepuh, mau menggantikan, digadang-gadang menjadi ganti dari kakaknya, beliau bertapa, berkhulwat di gua, sehingga dinamai Pangeran Kawis Guwo. Nah, Pangeran Kawis Guwo ini adalah anak daripada Sunan Dalem ya, adiknya Sunan Prapen. Ibunya siapa? Yaitu ibunya ini adalah putri daripada Sunan Mojoagung ing Gunung Jati. Nah, Pangeran Sueb ing Sobo atau Pangeran Sobo atau Pangeran Kawis Guwo ini menikah dengan Rara Janten binti Abdurrahman ing Selo. Abdurrahman ing Selo. Nah, punya anak yaitu diantaranya perempuan menjadi istri daripada Kiai Ageng Pemanahan, dan yang kedua adalah Kiai Ageng Juru Mertani, atau kesebut Adipati Mondoroko. Anak yang ketiga Nyai Ageng Manger, keempat Nyai Ageng Lawah, dan seterusnya.
Ki Ageng Juru Mertani ini punya anak saya sebut 4 dulu ya, yaitu Adipati Manduro. Yang kedua adalah Pangeran Juru Wiroprobo. Yang ketiga Pangeran Juru Macem. Yang keempat perempuan menjadi istri daripada Adipati Batang atau Raden Wongso Hadiprojo. Nah, Pangeran Juru Wiroprobo ini punya anak Kiai Jejer. Kiai Jejer menikah dengan seorang perempuan yang cantik, anak daripada Haryo Surotani. Punya anak diantaranya adalah Bagus Saat, menikah dengan seorang putri dari Tumenggung Singorabu. Yang kedua adalah istri daripada Sultan Agung Mataram, yaitu Niken Raden Ayu Niken Roro Sangkan. Jadi istrinya Sultan Agung. Dan yang anak perempuan lagi yaitu menikah dengan Pangeran Penjangkas. Pangeran Penjangkas ini di dalam sebuah peperangan itu tangannya itu kena pedang sehingga putus gitu ya, sehingga beliau dijuluki Pangeran Mahapati Juru Kiting, Senopati Juru Kiting ya. Nah, jadi Juru Kiting ini siapa? Anaknya Pangeran Juru Macem bin Kiai Ageng Juru Mertani. Berarti dengan istrinya itu ponakan sepupu istrinya itu. Ya, walaupun Ki Juru Mertani ini Ki Juru Kiting ini ada suatu yang konflik juga dengan Madura, tapi kan ketika itu Raden Cakraningrat itu Raja Cakraningrat itu, Panembahan Cakraningrat itu kan waktu kecil diangkat anak menjadi anak angkat Sultan Agung kan, dibawa oleh Juru Mertani kan, bahkan menikah dengan keturunan Sunan Giri. Ya, walaupun Cakraningrat ini ya masih ada pon-popon juga dengan Juru Kiting itu. Aduh, tapi tidak bisa dendam juga karena sudah saling kawin mengawin nanti anak cucunya. Oke. Nah, ini yang ke Juru Kiting ya. Juru Kiting kan anaknya Pangeran Juru Macem. Nah, anak yang paling tua itu tadi, anaknya Juru Mertani yang paling tua itu adalah Adipati Pangeran Manduro atau disebut Manduro Rejo kan. Punya anak Kiai Tumenggung Kertonegoro. Kiai Tumenggung Kertonegoro punya anak Kiai Gulu. Kiai Gulu punya anak Kiai Honggo Wongso. Kiai Honggo Wongso punya anak Kiai Niti Menggolo. Kiai Niti Menggolo punya anak jadi memang di keluarga ini banyak niti-nitinya seperti ini. Kiai Ageng Niti Suro Hadiprojo. Kiai Niti Menggolo punya anak Syekh Abdul Jalal. Syekh Abdul Jalal ini adalah Pangeran Diponegoro ya ketika itu, bareng siapa namanya, Syekh Iman ya, Syekh Nurul Iman, Syekh Iman. Terus Ki Abdul Jalal punya anak Abdul Jalal. Abdul Jalal yang ini punya anak Kertotrumo. Kertotrumo punya anak Abu Bakar. Abu Bakar punya anak Muhammad Qorib. Muhammad Qorib punya anak Yahya. Yahya punya anak ayahnya Pak Jokowi. berarti Pak Jokowi itu ke Sunan Giri 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, generasi ke-16 dari Sunan Giri.